Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat siang kepada siswa, siswi, guru-guru, serta orang tua dan sivitas akademika Sekolah Alam Bandung. Pada pagi ini kita akan belajar tentang wawasan tali temali ya. Bahwa tali temali ini atau sebuah tali itu layaknya sangat dekat bersinggungan dengan kehidupan manusia ya. Baik dari sejak zaman prasejarah pun juga terbukti ditemukannya artefak kuno di Mesir kuno. Itu ditemukan beberapa utas tali yang terbuat dari bahan alami, rumput-rumput, tali rami, sabuk kelapa dan segala macam gitu ya. Itu artinya dari sejak dulu tali itu sangat dibutuhkan atau sangat dekat dengan kehidupan manusia. Adapun fungsi dari tali ini sangat bermacam-macam ya. Hingga kini fungsinya berkembang jauh. Bahkan bahan yang dibuat pun juga bermacam-macam, dari bahan alami, dari bahan sintetis, dan bahkan dari bahan logam ya, dari bahan logam baja yang digunakan untuk peralatan-peralatan yang sangat berat. Baik, itu hanya pengantar untuk sejarah tali saja, sedikit sejarah tali. Pada kali ini kita akan mengenalkan tentang bagaimana cara menyimpulkan tali. Pengetahuan sangat mendasar ya. Kita akan kenalkan hanya 4 tali ya, 4 simpul maksudnya. 4 simpul yang nanti akan efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Junaidi, dimulai dari teknik dasar sekali, pemahaman tali temali hanya dibagi 2, yaitu tak simpul hidup dan simpul mati. Semua terbagi dalam 2 sifat aja, satunya bisa mudah dibongkar dan satunya akan semakin sulit dibongkar ya. Mudah dipasang, sulit dibongkar, mudah dipasang dan mudah dibongkar. Itu saja yang membedakannya sebetulnya antara tali mati dan tali hidup atau overhand ya. Tuh. Kemudian dikembangkan untuk khususnya di sekolah alam ini, sekaligus pengenalan terhadap 4 simpul akan kita berikan kepada seluruh siswa. Contoh dari penyimpulan, yang satu simpul sabuk, yang kedua simpul 8, yang ketiga simpul anyam, dan yang keempat simpul pita. Itu akan diterapkan dalam satu fungsi, yaitu tali tubuh diletakkan di dalam 3 titik keseimbangan antara 2 paha dan 1 tali pusat. Mari kita saksikan videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran simpulnya ya. Simpul tali temali dari 4 simpul. Itu diantaranya simpul sabuk, simpul
8 atau figure of 8, simpul anyam dan simpul pita. Baik, kita mulai belajar simpul sabuk. Bagi yang pernah mengikuti olahraga bela diri tentunya akan paham ya, sangat mudah. Ini anggap ada lingkaran pinggang di sini, ada lingkaran pinggang di sini, maka ditalikan, lingkarkan ke bawah. Jadi setelah melingkar ke bawah, disilangkan lagi ke bawah, disilangkan lagi ke arah kiri bawah, baru bagian tali yang bawah dilingkarkan ke arah belakang dan kembali ke depan. Dikuatkan. Bentuknya seperti belah ketupat ya hasilnya. Jadi makanya disebut dengan simpul sabuk, karena ini bentuknya seperti gesper sabuk. Berikutnya kita belajar simpul 8. Sangat mudah. Kita bayangkan bahwa kita akan menulis di kertas angka 8. Bentuknya seperti angka 8. Contoh kalau di tali seperti ini, dilingkarkan ke belakang, kembali ke depan, lingkarkan lagi sekali. Setelah lingkaran keluar, baru masukkan ke lubang bagian atas, sehingga bentuknya seperti angka 8 ya. Bentuknya seperti angka 8. Tuh, mudah kan? Berikutnya simpul anyam. Simpul anyam itu melibatkan dua ujung sama ya. Jadi simpul anyam itu sama, menyambungkan kedua ujung tali. Cuma ada bagian satu ujung tali yang dijepit oleh tali yang dibagi dua di sini, tali bagian lainnya lagi disisakan ke atas setelah dilipat untuk mengikat tali yang satu ya. Baru kita simpulkan tali ujung yang dijepit tuh, dilingkarkan masuk ke dalam ring ini, lingkaran ke satu, tetap masuk lagi lingkaran kedua, baru dikunci ke bagian yang disisakan tadi, dikunci masuk sini ya. Masuk, nah baru dieratkannya dari belakang seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini juga ya. Ini namanya simpul anyam ya. Baik, berikutnya kita belajar simpul pita. Simpul pita ini adalah simpul pengunci ya. Simpul pengunci untuk mengerat. Nah, kenapa disebut simpul pengunci? Karena karakternya sangat statis ya, sangat seperti overhand. Semakin ditarik atau semakin kena beban, itu akan semakin erat ya, dan sulit untuk dibuka, apalagi dibiarkan bertahun-tahun akan membatu. Harus dibentur-bentur dulu untuk membuka simpulnya. Baik, kita lihat untuk simpul pita. Ada dua ujung tali, mainkan tali yang kanan dulu, simpan di atas, lingkarkan bawah ya. Jadi mainkan tali yang satunya dulu, lingkarkan ya, lalu masuk ke sini, tali ring atas, kembali ke atas. Nah, ini sehingga simpul ini mengikat ujung tali yang satunya ya, mengikat. Baru kemudian tali yang satunya dimainkan. Sudah ada jalurnya sebetulnya, jalur ini dilingkarkan, diikuti, dilihat dari belakang juga, mengikuti ya, sehingga ketemu antara dua tali yang numpuk ini.
ada lubang di situ, masukkan ke situ. Nah, dimasukkan, baru seperti ini ya, bentuknya kembar ya. Ujung yang satu masuk ke dalam dua tumpukan tali ya, ujung yang satunya juga sama, karakternya seperti ini ya. Demikian untuk belajar tali dasarnya ya. Kemudian kita akan terapkan ke dalam bentuk tali tubuh ya. 4 simpul tadi kita terapkan ke dalam bentuk tali tubuh. Fungsinya adalah sebagai tali pengaman di tubuh antara 3 titik tumpuan, 2 paha dan 1 tali pusat. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita terapkan ke dalam bentuk tali tubuh ya. Namun sebelumnya, tali webbingnya tadi atau tali yang lain boleh, kalau di rumah tidak ada tali webbing boleh pakai tali yang lain, kurang lebih panjangnya 4 meter lah gitu ya. Kita terapkan ke dalam bentuk tali tubuh, dan tali yang 4 meter itu dibagi dua seperti ini. Makanya ujung yang melingkarnya dilingkarkan ke sabuk ke pinggang ya, sehingga kita akan menyimpul bentuk simpul sabuk ya di pinggang seperti tadi. Yang satu dilingkarkan ke bawah sampai ke atas lagi ya, tetap mainkan satu-satu talinya. Yang atas juga disilangkan ke arah kiri ya, baru kita mainkan yang bawah, masuk dilingkarkan ke tali yang tadi disilangkan ya, tarik semuanya. Nah, hingga seperti tadi bentuknya menjadi belah ketupat. Berikutnya kita akan menyimpulkan bentuk simpul 8. Tujuannya adalah pembatas antara titik tumpuan pusat dan 2 titik tumpuan paha, dibatasi dengan simpul 8. Pertama seperti tadi ya, seperti tadi. Buat lingkaran, anggap ini arahnya ke atas seperti tadi. Dilingkarkan lingkaran yang satu, tinggal diputar saja lingkaran ke satu, putaran satu, lingkaran kedua, putaran kedua, baru dimasukkan ke dalam lubang tadi, sehingga bentuknya menjadi akar langkang ya. Cuma sekarang pada prakteknya talinya double ya, talinya double sekarang tuh. Ada prakteknya. Ini bentuk angka 8 menjadi pembatas ya. Jadi dua-duanya disimpulkan, didobelkan tadi seperti tadi, menjadi angka 8. Jadi menyatu gitu ya, untuk mempersatukan 2 tali. Baru kita membentuk simpul anyam ya. Simpul anyam, abaikan tali yang satu, mainkan tali yang kanan ya, yang satu. Ini masukkan ke dalam selangkangan. Masuk ke dalam selangkangan, kembali ke depan, masukkan lagi ke arah selangkangan, masukkan hingga ujungnya menjadi di dalam, terikat. Untuk dijepit seperti tadi, dijepit tali yang tadi masuk dari belakang ke depan lagi, dari selangkangan ke bawah, lingkar ke belakang paha, kembali ke depan paha ya. Nah, ini udah ya, posisinya seperti ini. Dilingkarkan lubang yang tadi untuk melingkarkan ke dalam itu, berarti ini bagian lingkaran paha. Mari kita lilitkan ke arah bawah. Satu lilitan pertama ya. Oke, lilitan kedua baru masuk ke dalam lubang ini untuk sebagai pengunci tadi. Masuk dalam lubang ini ya, akhirnya mengunci ya, mengunci menjadi bagian dari pengikat paha tadi. Kalau masih kurang
erat kurang pas gitu di lingkaran pahanya boleh diketatkan ya. Boleh diketatkan seperti ini. Nah, ya. Boleh diukur ya. Jadi apa? Dikuatkan ya. Kalau masih kurang ketatkan. Cuma kita prinsip dasarnya saja dulu ya yang kita pelajari. Melingkar di sini ya beberapa kali baru diikat. Nah itu simpul anyam ya untuk bagian paha. Berikutnya yang kiri sama sepertinya, masuk ke dalam selangkangan, kembali ke depan ya. Talinya dijepit dulu, baru kita lingkarkan ke arah bawah, masuk ke dalam, bukan keluar, masuk ke dalam. Satu, lingkaran ke satu, lingkaran kedua, masuk ke tali ini, ya, masuklah sebagai pengunci. Gini, jadi 2-3 titik tumpuan sudah tercapai. Cuma untuk mengamankan ujung tali ini bagaimana? Tadi dikunci dengan simpul paha, simpul pita, dilingkarkan ke arah belakang dulu, ya. Lingkarkan, masukkan dulu, salah satunya masuk dari bawah, dari bawah. Baru kita menyimpul pita. Kalau yang belum bisa sendiri membuat simpul di belakang, boleh saling bantu dengan temannya atau prinsipnya seperti itu ya. Dilihat saja ya. Ini tadi kan prinsip seperti ini. Satu, membuat simpul pita, bisa mengunci sendiri. Bisa mengunci sendiri ya, membuat simpul pita. Ini pakai perasaan, pakai feeling ya, pakai perasaan. Jadi dilingkarkan tali berikutnya ya ke belakang gitu. Ya. Baru membentuk simpul pita. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi demikian untuk belajar 4 simpul sekaligus diterapkan ke dalam bentuk fungsinya sebagai tali pengaman yang kita sebutkan dengan tali tubuh untuk mengamankan antara 3 titik tumpuan, 2 titik pangkal paha, 2 titik paha dan 1 titik tali pusat menjadi bentuk yang berfungsi ya. Terima kasih.